Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali kepada Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan renungan, yaitu tentang identitas Kuan Im Posat Mohosat. Seperti kita juga perlu identitas, ada nama, ada alamat, itu merupakan salah satu identitas. Jadi jelas di mana kita tinggal, kapan kita lahir, tanggal berapa, tahun berapa. Itu adalah identitas yang dimiliki oleh kita manusia biasa ini. Namun di samping identitas seperti biasanya orang-orang biasanya, demikian juga makhluk suci itu juga punya identitas. Dengan identitas yang jelas, kita tidak akan ragu-ragu lagi untuk mempercayai, untuk meyakini tentang keberadaan makhluk suci ini. Makhluk suci yang punya identitas yang jelas adalah Kuan Im Posat Mohosat, atau juga di dalam bahasa Sanskerta Avalokitesvara. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, Avalokitesvara bagi umat Buddha adalah belas kasih, merupakan pengejawantahan atau perwujudan dari belas kasih yang universal atau cinta kasih yang universal. Dikatakan universal karena cinta kasih dan kasih sayang yang dimiliki oleh Kuan Im Posat Mohosat ini diberikan kepada semua makhluk hidup tanpa kecuali. Maka karena belas kasih yang luar biasa ini, maka tidak mengherankan di beberapa tempat altar-altar Kuan Im, di beberapa tempat ibadah agama Buddha yang ada altar Kuan Im-nya, di situ berbondong-bondong orang memadati untuk berdoa, untuk melantunkan liamking, dan juga mengajukan permohonan-permohonan. Banyak sekali doa-doa yang sudah dialami oleh sekian banyak umat Buddha yang benar-benar dikabulkan, dipenuhi Kuan Im Posat Mohosat ini. Kuan Im Posat Mohosat ini karena seringnya mengabulkan doa dan permohonan, maka sangat erat sekali di hati para umatnya. Dan di antara bodhisattva-bodhisattva yang dikenal dalam agama Buddha, bodhisattva Kuan Im Posat inilah yang paling populer. Esensi dari cinta kasih dan welas asih beliau yang sangat besar di dalam kitab Mahayana Sutra Bunga Dharma, beliau akan segera menampakkan diri, akan hadir di depan siapa saja yang mengalami penderitaan, yang benar-benar mempercayai beliau untuk memohon pertolongannya dengan menyebut nama bodhisattva yang sangat besar cinta kasih dan welas asihnya itu. Inilah Bapak Ibu saudara sekalian, di mana setiap umat Buddha yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang mengalami sakit, yang sedang menghadapi problema kehidupan, yang sedang mengalami kebuntuan dalam hidup ini, mereka berbondong-bondong untuk memohon, untuk minta bimbingan kepada Kuan Im Posat Mohosat ini. Ada di saat mereka datang ke altar dengan membawa persembahan-persembahan buah, kue, bunga, maupun persembahan-persembahan yang lain sebagai wujud penghormatan kepada beliau. Di samping setelah mereka mempersembahkan beberapa sarana sajian itu,
mereka juga mengajukan permohonan-permohonan maupun doa-doa. Yakinlah Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, di saat kita saat ini sedang menghadapi wabah virus corona, Kwan Im Pusat Mosat tidak tinggal diam. Kwan Im Pusat Mosat akan selalu hadir dalam keluarga Bapak Ibu saudara sekalian untuk menjawab, untuk memberikan pertolongan, untuk membimbing agar Bapak Ibu tetap tabah, tetap mempunyai kesabaran di dalam menghadapi krisis kesehatan, dalam menghadapi krisis ekonomi yang melanda bukan saja di Indonesia ini, namun seluruh penduduk dunia. Semoga dengan kesabaran kita, karena telah beberapa hari, beberapa minggu, bahkan bulan kita di rumah masing-masing, Bapak Ibu tetap ingat bahwa Kwan Im Pusat Mosat akan selalu menyertai perjalanan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu akan terhibur dan tidak boleh cemas, khawatir tentang kehidupan Bapak Ibu, karena Kwan Im Pusat Mosat akan selalu memberikan bimbingan dan pelindungan dan selalu menjawab doa-doa bagi mereka yang mempercayai dan mereka yang berjodoh karma dengan beliau. Belum mampu dan siap sedia memanifestasikan diri, mewujudkan diri dalam berbagai badan atau wujud, demi untuk menyeberangkan mereka ke pantai tanah suci Buddha Amitabha. Di samping menjawab beberapa permohonan-permohonan atau doa-doa yang berkaitan dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian, namun beliau sangat luar biasa berkenan membimbing setiap manusia untuk menyeberangi kehidupan yang penuh penderitaan ini, agar mempunyai kehidupan yang bahagia, agar bisa memasuki pantai yang bahagia, yaitu tanah suci Bunda Amitabha. Maka di saat kita punya waktu luang, hendaknya kita juga melakukan doa dan sujud kepada Kwan Im Pusat Mosat, atau melafal Namo Amitabha Amitabha, sebagai bentuk keyakinan kita bahwa Kwan Im Pusat Mosat dan juga Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat akan menjemput kita pada satu saat nanti dan menempatkan di alam surga sucinya. Karena besarnya cinta kasih dan welas asih beliau, serta telah dimilikinya kebijaksanaan atau pratnya, maka beliau dianggap sebagai seorang bodhisattva yang paling diharapkan pertolongannya di dunia saha ini. Ini Bapak Ibu sekalian, tumpuan dan harapan umat Buddha kepada Kwan Im Pusat Mosat sangat besar, karena dibanding bodhisattva-bodhisattva yang lain, beliaulah Kwan Im Pusat Mosat inilah yang paling dekat dengan kita, yang selalu memberikan pertolongan dan bimbingan kepada kita, agar jalan yang kita lalui, kehidupan yang kita jalani dalam sehari-hari ini benar-benar mencerminkan ajaran Sang Buddha. Dan setelah kehidupan ini nanti, kita benar-benar mendapatkan kehidupan yang bahagia, yaitu kehidupan yang bebas dari penderitaan, ya bisa terlahir di alam surga Sukawati. Avalokitesvara adalah perkataan bahasa Sanskerta yang artinya pribadi maha agung yang mahir dalam mengobservasi atau memandang sesuatu dengan cara yang mudah. Satu pribadi yang agung, sangat luar biasa Bapak Ibu. Berbahagialah Bapak Ibu di rumah umat Buddha mempunyai sarana-sarana altar maupun sarana-sarana yang bisa mendukung kita lebih dekat kepada Kwan Im, punya tasbih Buddha hendaknya juga benar-benar dipergunakan agar kita bisa fokus
agar kita bisa melatih diri sebagai siswa-siswa Sang Buddha dan juga bisa meneladani belas kasih dan kasih sayang Kwan Im Posat Mosat ini, agar kehidupan keagamaan kita benar-benar terasa bermakna dalam kehidupan ini. Kita merasa berbahagia, kita merasakan kedamaian, kita merasakan ketentraman, sekalipun hidup di luar kita sering bergejolak karena berbagai macam fenomena-fenomena yang selalu berubah. Pribadi Maha Agung yang mahir dalam memandang dan mendengarkan suara-suara dunia yang penghuninya mengalami penderitaan dan beliau siap untuk menolongnya. Inilah satu jawaban kenapa kita tidak perlu cemas dan khawatir, karena Kwan Im Posat Mosat akan selalu mendengarkan doa dan harapan setiap umatnya, setiap makhluk, setiap orang yang meyakini dan berjodoh karma dengan beliau, yaitu beliau siap mendengar, mengabulkan doa dan harapan-harapan umatnya yang memang harapan-harapan itu, kebutuhan-kebutuhan itu sangat dibutuhkan kita setiap hari. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, marilah dalam kehidupan ini kita benar-benar mengembangkan welas asih dan cinta kasih. Bukan sekedar kita selalu berdoa mengharap, namun hendaknya terlebih dahulu kita juga meneladani, mencontoh apa yang telah diberikan Kwan Im Posat Mosat. Beliau selalu memberikan welas asih dan cinta kasihnya. Beliau selalu mendengarkan jeritan dan ratapan makhluk-makhluk yang sedang menderita. Demikian pula kita sebagai siswa Buddha, sebagai siswa Kwan Im Posat Mosat, hendaknya juga setiap saat mengembangkan dan selalu mendengarkan, melihat dan memandang penderitaan-penderitaan di lingkungan sekitar kita dengan memberikan pertolongan semampu kita. Menurut kitab suci agama Buddha Mahayana, Dharani Sutra, dikatakan beliau telah mencapai tingkat kebudaannya pada zaman yang telah lampau dalam banyak kalpa. Kalpa artinya periode jutaan tahun yang tak terhitung banyaknya. Beliau sebenarnya adalah seorang Buddha yang telah mencapai nirwana. Namun karena belas kasihnya kepada dunia, dia menunda. Dia tidak buru-buru untuk memasuki nirwana, karena tidak tega melihat penderitaan-penderitaan makhluk-makhluk yang masih di dalam dunia ini, yang begitu banyak penderitaan-penderitaan yang perlu ditangani, yang perlu ditolong oleh beliau. Ini hendaknya juga menginspirasi bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Hendaknya kita rela berkorban. Kita rela berkorban untuk kepentingan orang banyak. Jangan karena ego, jangan karena keakuan yang tinggi, lantas kita mengabaikan penderitaan, keluh kesah, penderitaan makhluk-makhluk lain yang mereka juga perlu bahagia. Kita sebagai umat Buddha hendaknya mendahulukan kepentingan-kepentingan masyarakat, kepentingan-kepentingan umum. Dengan kita selalu mendahulukan kepentingan umum, yakinlah kita jauh lebih berbahagia daripada kita mendahulukan kepentingan ego atau keakuan kita. Beliau dinamai Yang Tathagata, yang dari badannya memancar cahaya yang terang benderang dan telah memegang teguh dharma yang benar. Memancarkan cahaya yang terang benderang menunjukkan ada sifat kesucian, dan dia mampu menerangi manusia-manusia atau makhluk-makhluk yang masih berada di dalam kegelapan. Bodhisattva Avalokitesvara dapat mengubah dirinya dalam beratus macam bentuk menurut keperluannya. Ada kitab suci yang menyebutkan Kwan Im Posat Mosat ini mampu mengubah wujudnya dari 33. 33 ada satu gambaran begitu banyak
manifestasi-manifestasi atau perwujudan-perwujudan makhluk-makhluk hidup yang perlu ditolong oleh Kuan Im Pusat Maosat, mampu beradaptasi dengan bentuk-bentuk makhluk-makhluk yang ingin ditolongnya. Inilah kemampuan dari Kuan Im Pusat Maosat ini. Dan beliau selalu memegang botol yang berisi air kehidupan di tangan kiri dan setangkai dahan yang lu di tangan kanan. Beliau selalu memercikan air untuk memberikan berkah, untuk menjawab doa-doa setiap umatnya. Beliau selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan manusia. Beliau selalu menolong orang-orang yang dalam keadaan sengsara. Dia selalu menolong orang-orang yang keadaan haus dan lapar. Beliau selalu menolong mereka-mereka dalam keadaan kecemasan maupun kebimbangan. Maka Bapak Ibu sekalian, ada beberapa tradisi yang turun-temurun di kalangan umat Buddha, khususnya tradisi Mahayana. Mereka yang datang ke altar Kuan Im, mereka membuat air, dibacakan tapeju bagi keluarga yang sedang sakit maupun sedang mengalami problema kehidupan. Air yang telah dibacakan, air tapeju ini kemudian diminumkan. Banyak keajaiban, banyak mukjizat yang telah terjadi dari minum air tapeju ini. Kesembuhan ini membuktikan bahwa ada campur tangan makhluk suci, yaitu Kuan Im Pusat Maosat, yang selalu memberikan kesembuhan kepada umatnya yang meyakini dan perlu bimbingan dan pertolongan. Beliau selalu bersedia menolong manusia dan membebaskan diri dari penderitaan, penyakit, dan kebimbangan dan sebagainya. Sudah saya jelaskan, begitu banyak masyarakat Buddhis yang pernah mengalami pertolongan dan bimbingan, disembuhkan dari sakit, diberikan ketegaran bagi yang sedang letih dan loyo, diberikan jalan keluar bagi mereka yang sedang putus asa. Inilah benar-benar nyata pertolongan dan bimbingan Kuan Im Pusat Maosat ini. Sedangkan dalam posisi duduk bersila atau bermeditasi dengan sebutir bola di tangannya mengandung makna beliau terdapat di segala pelosok dunia atau beliau telah bebas dari kekangan dunia. Dimanapun kita berada, selalu diamati oleh Kuan Im Pusat Maosat. Maka Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, di saat ada kesulitan, di saat menghadapi bermacam-macam masalah kehidupan, yakinlah apabila Bapak Ibu benar-benar mempercayai, berkenan menyebut, berkenan memohon bimbingan dan Kuan Im Pusat Maosat ini, pasti Kuan Im Pusat Maosat akan segera turun dan menjawab doa-doa setiap umatnya, akan selalu menjawab doa-doa Bapak Ibu sekalian. Bodhisattva Avalokitesvara dengan banyak tangan terdapat satu mata yang bermakna kekuasaan dan pengaruh beliau sangat luas dan dapat menjelma dalam ratusan bentuk serta dapat melihat seluruh pelosok dunia. Artinya Kuan Im Pusat Maosat tidak pernah tinggal diam, tangannya selalu bergerak, tangannya tidak pernah diam untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan nasihat kepada makhluk-makhluk yang perlu bimbingan dan pertolongan, sehingga orang itu bisa lepas dari penderitaan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, ada pula yang dilukiskan Kuan Im Pusat Maosat itu sebagai setan yang ganas dan bengis, matanya membelahak dan berbadan raksasa, yang bermakna beliau dapat melindungi umat dari gangguan setan dan mara yang jahat. Di saat kita mengalami kecemasan, mengalami gangguan-gangguan makhluk-makhluk yang menakutkan, yang mengeringkan, maka sebutlah nama Kuan Im Pusat Maosat. Pasti beliau akan segera turun dan akan mendampingi Bapak Ibu, akan melenyapkan duka dan derita Bapak Ibu saudara sekalian. Pada umumnya secara keseluruhan bentuk Avalokitesvara,
berwujud sebagai orang suci yang bertugas membimbing manusia menjauhkan diri dari perbuatan jahat agar melakukan kebajikan. Inilah satu gambaran, satu rupa atau satu rupang atau lukisan yang banyak sekali kita temui Kuan Yin Posat sebagai wujud orang yang suci. Beliau akan selalu membimbing umatnya. Ketika menemukan orang yang jahat, dibimbingnya, diarahkan ke jalan yang benar. Ketika menemukan orang yang tersesat, dibimbingnya agar kehidupannya menjadi lurus dan baik. Belum memanifestasikan diri sebagai bodhisattva untuk menolong, membantu yang Buddha Amitabha di tanah suci. Maka di altar-altar Kuan Yin Posat atau ada juga di altar, biasanya posisi di tengah Buddha Amitabha, kanan kiri dua makhluk suci, yaitu Avalokitesvara dan Mastama Prapta. Makhluk-makhluk inilah yang paling dekat dengan Buddha Amitabha. Beliau sebagai murid-muridnya, Kuan Yin Posat ini akan membimbing setiap umatnya untuk memasuki atau berlatih tanah suci Buddha, tanah yang penuh kebahagiaan, surgawi yang tiada penderitaan, tidak ada ratapan, tidak ada tangisan. Suasana di situ sangat membahagiakan dan di tempat inilah tempat yang ideal untuk melatih Buddha Dharma dan akhirnya bisa mencapai pembebasan, yaitu nirwana. Untuk menyeberangkan makhluk-makhluk yang masih mengalami penderitaan, ini Kuan Yin, agar tiba di tanah suci atau surganya yang Buddha Amitabha, yang dinamai tanah suci Sukawati, yang terletak di sebelah barat dari bumi atau semesta kita ini. Cinta kasih dan welas asih adalah watak Bodhisattva Avalokitesvara bersama-sama dengan kebijaksanaan besar yang telah beliau punyai. Dalam kitab suci agama Buddha Mahayana Sutra Hati, Pratnya ditulis sebagai berikut. Bodhisattva Avalokitesvara telah mempraktikkan secara mendalam Pratnya Paramita dengan memandang kelima unsur dari diri manusia, yang bila orang telah dapat melihatnya sebagai satu kekosongan, maka dengan cara demikian dirinya akan dapat terbebas dari semua kesukaran. Karena kepopuleran dari Avalokitesvara inilah sangat luar biasa, maka beliau rupang-rupangnya berada di beberapa negara-negara untuk dipuja dan dihormati dan dijadikan inspirasi kehidupannya agar manusia ini juga bisa mencapai kesucian seperti apa yang telah beliau capai. Ada lagi Gunung Suci Potosan di Provinsi Cingkan, dikatakan sebagai Bodhi Mandalanya dan menjadi pusat pemujaan kepada Bodhisattva Avalokitesvara ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, inilah renungan pada kesempatan ini tentang Kuan Yin Posat yang mengingatkan tentang identitas. Dengan mengetahui identitas, Bapak Ibu tidak perlu ragu-ragu lagi tentang sesosok makhluk suci ini yang dalam karyanya, dalam kehidupannya selalu memperhatikan, selalu membimbing, selalu mengarahkan kita untuk mencapai kedamaian, ketentraman, dan akhirnya mencapai pembebasan, yaitu Nibbana. Sabi sata bawantu spitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.